Nah, jadi pertemuan sebelumnya ya, saya ulangi lagi. Pertemuan sebelumnya saya sudah sudah sampaikan dan dipraktikkan terkait dengan pembuatan form pada PBNet yang dihubungkan dengan database. Nah, database yang digunakan kemarin saya menggunakan MySQL, tetapi ini sebenarnya sampling saja ya, karena kebetulan database yang saya gunakan di notebook ini adanya menggunakan MySQL. Jika kalian mau menggunakan Microsoft Access kah atau SQL Server dan yang lainnya, silakan ya. Saya memberikan kebebasan, karena sebenarnya untuk metode menghubungkan dari Visual Studio atau dari PBNet ke database sama. Ada dua, ada pakai menggunakan OLEDB dan juga menggunakan ODBC. Ya, ODBC. Nah, yang metode koneksi database yang kita gunakan, saya menggunakan OLEDB ya, menggunakan OLEDB, jadi tidak menggunakan ODBC. Nah, untuk programnya juga sudah ini saya presentasikan nggak ya? Oh nggak ada, sorry, saya presentasikan dulu. Pak, boleh tanya Pak? Ya, Ini kan bentar lagi saya kan UAS Pak, sorry TA ya Pak ya. ya. Otomatis kan akan dibuat semacam aplikasi yang kompleks gitu Pak. Hmm. Soalnya saya di pelajaran SIM ini Pak mencakup data master, transaksi, output, apa report laporan nggak Pak? Minta tolong diajarin Pak. Ya, ini sebenarnya kemarin saya sudah ajarkan data masternya ya, sudah ajarkan data masternya bagaimana cara membuat loginnya. Nah, minggu ini mulai minggu ini sampai nanti kita insya Allah pertemuan sampai akhir di di UAS, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sistem yang yang minim deh, yang memang sudah ada integrasi antara data master dengan data transaksi seperti itu. Kalau memang misalkan masih ada waktu, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cara membuat report ya. Jadi report itu ada yang berbentuknya informasi memang ada di aplikasi, atau juga report yang memang sifatnya bisa dicetak. Nah, seperti itu. Nah, minggu ini kalaupun misalkan ini bisa dijadikan sebagai latihan kalian menghadapi tugas akhir, nah ini bisa kalian bisa contoh, karena saya akan mengangkat studi kasus yang sebenarnya bisa juga diangkat menjadi sebuah tugas akhir seperti itu. Nah, bagaimana? Nah, makanya ini harus direkam terus, nanti saya juga upload ke YouTube. Nanti yang lain kalaupun misalkan ketinggalan bisa mengikuti. Jadi mulai minggu ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program yang sudah jadi, bukan hanya sebagai data master ya, seperti itu. Bagaimana, dimengerti ya? Iya Pak. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Saya sudah buatkan juga jadi kalau misalkan kalian mau membuat tugas akhir, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah kita itu mau membuat apa dulu, kita mau membuat apa. Nah, setelah kita tahu membuat apa, kita harus tahu dulu output dari data yang diharapkan pada aplikasi yang akan kita buat itu seperti apa. Atau bisa juga melihat dari, kalau memang misalkan sistemnya sudah berjalan, sistem manualnya sudah ada ya, seperti dari RPL yang kemarin, mata kuliah RPL ya. Jadi outputnya sudah ada, output manualnya. Nah, dari output manualnya itu bisa dijadikan dasar kita untuk membangun sebuah sistem. Nah, studi kasus yang akan saya buat saat ini, saya akan mengangkat
membuat laporan nilai akhir. Nah, laporan nilai akhir. Jadi tidak jauh-jauh dari lingkungan atau area kampus ya. Jadi saya mengangkat untuk studi kasus yang bisa kalian pelajari, bisa kalian adopsi nantinya untuk jadikan tugas akhir. Salah satunya adalah laporan nilai akhir. Nah, sebenarnya laporan nilai akhir ini di UTS kemarin saya sudah buatkan juga, tetapi tidak terkoneksi dengan database. Nah sekarang laporan nilai akhirnya akan terhubung dengan database. Artinya data-data untuk kebutuhan sistem laporan nilai akhir atau penilaian ya, sistem penilaian itu sudah tersimpan di database. Nah, ini ilustrasi saja ya, ilustrasi untuk bentuk laporan nilai akhir tiap mahasiswa seperti ini. Nah, jadi contohnya di sini judulnya laporan nilai akhir. Nah, tampilan ini bisa dijadikan sebagai report yang bisa dicetak ya, yang bisa dicetak oleh mahasiswa ya. Jadi laporan akhir ini atau bisa dikatakan kartu hasil studi ya, KHS ini bisa dicetak mandiri oleh mahasiswa sesuai dengan login masing-masing. Jadi dosen punya loker sendiri, mahasiswa punya loker sendiri. Untuk dosen beliau nginput nilai, untuk mahasiswa itu melihat hasil nilai yang diinputkan oleh dosen. Tentunya bukan satu dosen saja ya. Berapa mata kuliah untuk semester ini, berarti berapa dosen mengajar mata kuliahnya, sehingga di akhir semester masing-masing dosen akan menginputkan nilai. Dan kalau misalkan sudah closing, nilai sudah masuk semua, maka mahasiswa bisa mencetak sendiri untuk kartu hasil studinya, nilainya seperti itu. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Saya kurang tahu juga, saya belum lihat untuk KHS di di Meta Industri ya. Saya belum sempat minta juga, tetapi saya ilustrasikan seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa mewakilkan KHS yang ada di Politeknik Meta Industri. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari data ini, dari laporan ini, saya tambahkan lagi biar lebih jelas ya. Ini 28. Oke, ini ilustrasinya seperti ini. Ini sampai ke bawah nantinya berapa mata kuliah yang diikuti. Kalau ada pertanyaan silakan langsung diajukan saja ya. Jadi bisa interupsi. Oke. Jadi kalau dilihat dari KHS ini atau laporan nilai akhir ini, kita memiliki fill atau kolom yang digunakan untuk kebutuhan membentuk laporan nilai akhir ini. Nah, dari data ini kita bisa uraikan menjadi beberapa tabel sebagai data master dan satu tabel untuk data transaksi. Jadi ingat ya, dalam sebuah sistem itu ada tabel master, ada tabel transaksi. Jadi tabel transaksi itu tabel yang menghubungkan antara tabel-tabel master. Nah, ini adalah hasil dari tabel transaksi sebenarnya. Jadi ini adalah hasil dari tabel transaksi. Nah, sebenarnya dari data laporan ini, kalau kalian akan dibuatkan sebagai tugas akhir, maka harus membuat ya, berarti ada diagram konteks, terus DFD 1 sampai DFD 2 ya, DFD 3 bisa kalau memang misalkan bisa di breakdown lagi. Nah, dan juga
pembuatan ERD-nya ya, seperti RPL yang semester lalu sudah saya sampaikan. Jadi ERD-nya, terus kemudian untuk membuat tabel master dan tabel transaksi, mendefinisikan tabel master dan transaksi, kalian juga harus membuat normalisasi ya, normalisasi pertama sampai normalisasi ketiga. Nah, itu ada di pelajaran basis data ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan yang itu, tetapi saya akan langsung saja dari laporan ini kira-kira akan membentuk, kalau diuraikan akan membentuk sebuah tabel apa saja. Nah, kita punya program studi. Nah, program studi itu dalam sebuah kampus mungkin tidak hanya satu ya, bisa lebih daripada satu. Maka ini bisa dijadikan sebagai tabel master seperti yang kemarin sudah saya buat ya. Nah, saya akan buatkan dulu tabel master untuk ini ya, untuk ini tabel master untuk ini aja langsung. Yang pertama adalah MST Prodi. Nah, ini MST Prodi itu isinya adalah nanti kolomnya, ini tabelnya ya. Ini tabelnya, nama tabelnya. Terus kolom-kolomnya adalah yang pertama ID, jangan lupa, terus kemudian kode jurusan. Kode jurusan, terus nama jurusan. Nah, ini menjadi sebuah tabel untuk tabel Oke, saya berikan tanda. Nah, ini untuk tabel MST Prodi. Nah, terus kemudian apalagi nih yang bisa dijadikan master. Jadi untuk menentukan sebuah master sebenarnya kira-kira dalam tampilan laporan tersebut apakah akan berpotensi menimbulkan data-data yang banyak. Nah, seperti itu. Dan datanya bisa berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Kalaupun misalkan kalian tidak menggunakan tabel jurusan, tabel MST Prodi sebenarnya bisa, tetapi nanti akan kesulitan ketika di data transaksi harus mengetikkan setiap kode jurusan. Nah, ini sebenarnya akan mudah dipahami ketika masuk ke pemrograman sebenarnya ya. Nah, kemudian ganjil 5 ini karena dia sifatnya tentatif, 3 SKS ini sifatnya tentatif juga, maka ini nanti akan masuk ke tabel transaksi. Nah, untuk NIM sama nama, nah ini NIM sama nama ini kita akan dijadikan sebuah tabel mahasiswa ya. Oh, ini sebenarnya ada lagi dosen di sini. Oke. Nah, misalkan dosennya Kak. Nah, tabel mahasiswa ada ID, terus NID, nomor induk dosen, terus nama, kemudian alamat, kemudian kontak, email. Sorry ya, ini NIM. NIM, nama, alamat, kontak, dan sebenarnya banyak lagi kebutuhannya ya untuk tabel mahasiswa. Ada tanggal lahir ya. Sorry, ini harus tanggal lahir harus ada. Berarti tempat lahir, kemudian tanggal lahir, alamat, kontak, email. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk kebutuhan tabel mahasiswa. Ini kode jurusan, jadikan primary key. Primary key itu tandanya bintang saja. Terus kemudian NIM ya. NIM itu menjadi primary key juga. Artinya
harusnya tidak ada duplikasi. Dalam setiap tabel mahasiswa itu harus memiliki satu NIM saja. Kode jurusan juga sama. Nah, kemudian setelah nama, berarti ini nama ya, saya kasih tanda kotak. Nah, biar lebih mudah. Kemudian ini saya kasih warna hijau, kemudian juga dia hijau. Oh sorry, jangan pakai ini. Pakai apa ya? Oke, ini. Terus kemudian ada juga ini dosen ya. Dosen juga saya saya kasih warna merah. Ini sebenarnya untuk memudahkan aja identifikasinya. Ini buat dosen, ini buat mahasiswa. Saya kasih juga warna merah juga. Ini sama dikasih sama aja, cuman bedanya NID sama NIM ya. Kalau dosen itu NID, kalau mahasiswa itu NIM. Nah, jadi ini sudah diwakilkan, ini sudah nama mahasiswa udah di tabel mahasiswa, jaka dosen itu sudah ada di tabel dosen ya, MST dosen. Nah, terus kemudian ada, nah di sini ada mata kuliah. Nah, berarti kita harus bikin lagi tabel mata kuliah. Tabel MST matkul. Nah, MST matkul itu isinya ada ID, kemudian kode matkul, mata kuliah, terus nama matkul. Terus ini bisa juga dikasih untuk SKS boleh, terus boleh kasih keterangan. Oke, seperti ini. Jadi untuk mata kuliah saya kasih warna yang biru seperti ini. Ini warnanya diganti deh, warna merah ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada 4 tabel. Nah, dari 4 tabel ini baru kita membutuhkan sebuah tabel transaksi yang menghubungkan dari 4 tabel master. Nah, kita buat sekarang tabel, namanya tabel transaksi. Nah, ini berarti boleh pakai TRX transaksi ya, atau trans nilai. Nah, ini adalah tabel transaksinya. Jadi tabel nilainya ada di sini. Nah, isi tabel nilai itu apa saja? Nah, isi tabel nilai adalah berarti ID harus tetap ada,
Terus kemudian setelah ID ada jurusan, berarti kode jurusan. Terus kemudian ada lagi ID, kode jurusan. Terus kemudian di jurusan ini apa, dia itu pada jurusan apa, terus kemudian siapa, berarti NIM ya, NIM. Kemudian dosennya siapa, berarti NID. Terus kemudian apalagi, NID sudah ada, NIM sudah ada, jurusan sudah ada. Nah, lalu kita masuk ke kode matkul. Jadi kode matkul. Nah, terus kemudian di sini ada lagi, ada semester ya. Jadi ada semester, terus kemudian ada SKS. Jadi di tabel transaksi ada SKS. Terus kemudian tinggal kemudian masukin nilainya. Ada KAT, ada UTS, ada UAS. Nah, seperti ini. Boleh dikasih keterangan. Nah, jadi dari tabel master ini, dari 4 tabel master ini, kita sudah membentuk namanya tabel transaksi ya, seperti ini. Sebentar saya cek dulu. Sudah menyimak yang lain ya, Andika? Sudah, Pak. Oke, Rida bagaimana, bisa ikut join? Iya, Pak. Oh iya. Oke, dilanjut lagi ya. Tadi dari presentasi yang ini, apakah ada pertanyaan? Mau bertanya sedikit, Pak. Boleh. Itu kan setiap tabel ada ID-nya ya. Iya. Biasanya kalau Rida itu buat langsung ke primary key-nya, apa nggak masalah, Pak? Tanpa ada ID-nya. Nggak masalah. Jadi ID ini sebenarnya kalau di database mana aja, ID ini nanti pakai incremental ya. Jadi otomatis ID itu akan terbentuk. Jadi di setting di database-nya atau di tabelnya itu incremental. Sebenarnya kenapa harus pakai ID? Karena dengan menggunakan ID itu kan karena incremental, jadi tidak akan terjadi namanya duplikasi. Karena dia incremental. Kalau misalkan dia ada di ID yang sama, maka si database tidak akan menerima. Ini sebenarnya sama dengan fungsi dari primary key, gitu ya. Nah, biasakan kalau misalkan kerja di MySQL ya, sepengalaman saya itu biasakan menggunakan ID ya untuk MySQL, karena di di database MySQL ketika kita menggunakan HideSQL atau nanti menggunakan database manajemen yang lain, dia ketika mau merubah data itu dia akan nge-refer ke ID, bukan ke primary key-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi bebas. Ya, Pak. Tapi saya sarankan menggunakan ID. Walaupun primary key-nya itu yang lain. Kayak ini kan ada tabel mahasiswa, saya menggunakan tetap ID, tetapi primary key-nya menggunakan NIM, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Andika? Belum ya. Jadi kalau saya relasikan ya, jadi ini nanti ini ke sini ya. Oke. Terus kemudian yang NIM ke sini.
hapus aja ini. Ini name, terus kemudian NID, berarti NID dari sini. Terus kode mata kuliah dari sini. Nah, sebenarnya ini sudah cukup bisa dijadikan sebagai tugas akhir, tetapi harus apa ya, harus perfect ya. Artinya nanti oh satu lagi. Berarti kita karena nanti akan ada kebutuhan locker ya. Locker login tiap mahasiswa dan dosen, maka dibutuhkan yang namanya ini transaksi juga ya. Ini data master, sorry. Ini master juga, ini namanya MST login lah, katakan seperti ini. MST login itu isinya apa? Ini isinya berarti ini tipe ya, tipe itu isinya bisa dosen atau mahasiswa ya. Terus kemudian di sini ada ID login ya, ID login atau user aja ya kali ya. Ada user ID, terus kemudian ada password. Oke, cukup ya, ada ID, ada tipe, ada user ID dan password. Terus keterangan boleh atau juga cukup seperti ini. Dan ini kebutuhannya untuk apa? Nah, user ID ini bisa diambil dari, boleh menggunakan NIM. Nah, untuk user ID-nya. Untuk dosen boleh menggunakan NID. Nah, jadi user ID itu bisa dimasukkan menggunakan NIM dan NID tergantung dari tipenya, apakah dia dosen atau mahasiswa, sehingga ini yang akan master login ini yang berfungsi untuk mengatur apakah dia sebagai mahasiswa atau dia sebagai dosen. Jadi locker ya. Jadi ada portal khusus untuk mahasiswa, portal khusus untuk dosen. Sebagai autentifikasi, dia itu sebagai penginput nilai atau mahasiswa sebagai yang melihat hasil inputannya, seperti itu. Nah, setiap mahasiswa pun tidak bisa melihat nilai dari mahasiswa lain, atau dosen bisa menginput hanya untuk mahasiswa yang dia ajar, seperti itu. Oke. Sebenarnya ini kalau misalkan mau dibikin kompleks ada lagi. Nantinya akan masuk ke absensi. Saya tidak akan masukkan absensi karena nantinya akan terlalu kompleks sehingga waktunya tidak cukup. Jadi ini saja sudah lumayan banyak form yang akan dibuat. Nanti ada form master prodi, form master mahasiswa, form master dosen, dan form master mata kuliah. Kemudian form master transaksinya. Terus kemudian form master login. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana? Apa? Oke, jadi sudah paham sampai di sini ya? Kenapa harus bikin tabel seperti ini? Sudah paham? Iya, Pak. Oke. Kemudian setelah kita bikin tabel, setelah kita bikin analisa ya, ini analisanya. Terus kemudian kita masuk ke HDSQL-nya, DB Meta. Kemarin saya sudah buat MST jurusan ya, ada kode jurusan dan nama jurusan. Terus ada MST Master Mahasiswa ya. Bisa kalian lengkapi.
Terus kemudian ada master dosen ya, boleh hanya menggunakan yang ada di kolom yang yang saya buat di sini, atau kalian kembangkan lagi ya. MST dosen itu apa saja file-filenya atau kolom-kolomnya untuk kebutuhan kalian membuat program. Terus kemudian ada juga, oh iya sorry, dari data ini sebenarnya nanti kalian bisa kembangkan ya. Misalkan Rida, saya mau bikin sistem KRS. Nah, tapi sebenarnya tabelnya ini aja ya, sistem KRS. Jadi KRS itu kan kartu rencana studi. Jadi semester ini saya akan mengikuti mata kuliah apa saja. Nah, itu bisa dijadikan transaksi. Sehingga bisa menjadi sebuah cetakan kartu rencana studi. Nah, terus salah satunya bisa jadi KHS. Jadi dari tabel ini bisa jadi KHS, bisa jadi nanti menjadi sistem absensi perkuliahan seperti itu. Atau mau dikembangkan lagi bisa jadi sistem perpustakaan, berarti kita harus bikin data master buku lagi, terus transaksi perpustakaan. Jadi sangat penting sebenarnya kita definisikan kira-kira untuk kebutuhan sistem informasi yang ada pada kampus itu tabelnya apa saja. Nah, nanti pengembangannya bisa jadi lebih mudah ya, karena kita sudah punya tabel master seperti itu. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan di Excel, berarti kita bikin trans nilai ya. Ini belum ada trans nilai, saya akan buat dulu tabel trans nilai ya. Trans nilai boleh pakai komen ya. Tabel transaksi lebih enak pakai komen. Jadi sehingga jika membuat programnya atau developingnya itu bareng-bareng, si programmer lain bisa mengikuti. Ini tabel transaksi pengolahan nilai. Oke. Kemudian jangan lupa saya selalu pakai ID ya. Selalu pakai ID, itunya INT, terus auto increment. Terus kemudian ada apa lagi tadi? Ada kode jurusan, NIM, NID. Oke. Kode jurusan. Kode jurusan itu menggunakan varchar ya, pakai varchar saja. Kemudian NIM juga menggunakan varchar, tapi jangan terlalu banyak, 10 saja. Jadi semakin kita mempersempit tipe datanya atau lengthnya akan berpengaruh terhadap performa query yang nanti kita jalankan. Jadi kalau memang misalkan di NIM itu cuma 10 karakter atau di bawah 10 karakter, ya gunakan aja 10 karakter, jangan sampai bikin 50. Ini kode jurusan juga, kalau memang menggunakan 5 karakter, pakai aja 5 karakter, jangan sampai bikin 50. Terus NID juga bikin 10 karakter saja. Terus kemudian ada kode mata kuliah, kode matkul. Kode matkul biasanya dia cuma 5. Terus apalagi semester, SKS ya. Ada semester itu pakai karakter saja 5 nggak apa-apa, karena kan nanti ditulisnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu karakter. Terus kemudian SKS itu pakainya integer ya, INT. Terus kemudian ada KAT, UTS sama UAS. Nah, KAT sama UTS sama UAS, ini KAT ini pakainya double ya, pakai double saja karena dia pecahan bentuknya. KAT terus UTS, boleh juga pakai desimal sebenarnya, UTS kemudian UAS. Terus kemudian nilai akhir. Nah, nilai akhir ini
Sebenarnya nggak perlu ada, karena nilai akhir itu adalah proses proses pengolahan data dari KAT, UTS dan UAS. Jadi tidak perlu diisi tidak perlu didefinisikan di dalam sebuah tabel. Oke. KAT, UTS sama UAS, terus kemudian ada keterangan. Jadi keterangan ini untuk menunjukkan bisa buat nilai kualitatifnya juga ya, yang A, B, C, D dan yang lain sebagainya. Nah, pengalaman saya biasanya saya akan memberikan selalu memberikan keterangan atau kolom-kolom yang kolom-kolom temporari. Jadi kalau misalkan ke depannya ketika pengembangan butuh kolom, ya kita menggunakan kolom yang memang sudah didefinisikan dari awal, tetapi pada perjalanannya kolom itu belum digunakan. Nah, jadi sebenarnya lebih kondisional saja, digunakan atau tidak digunakan bisa seperti itu. Nah, kemudian ini dikasih primary key-nya di sini saja, nggak apa-apa, primary key boleh. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita sudah membuat satu tabel untuk data transaksi ya. Jadi apa tadi namanya? Trans nilai. Nah, ini trans nilai. Jadi trans nilai. Nah, seperti ini. Kita sudah punya MST dosen, MST jurusan, MST login. Ya, MST login tadi ada user sama password ya. Terus status user itu sebenarnya tadi yang saya tuliskan itu sama kayak tipe. Ya. Ini saya namanya status user. Ya, dosen atau mahasiswa. Terus kemudian ini nick, user, password. Oke, jadi nick, user, password. Ini bisa nick, bisa NID ya tadi ya. Tes user itu adalah namanya. Ini tidak perlu didefinisikan juga, tidak masalah sebenarnya sih. User ini karena ini di delete saja, saya remove, ini jadinya user ID. Berarti nanti saya akan harus rubah lagi di programnya nanti. Oke, kita sudah buat tabelnya ya. Ada 5 tabel yang nanti akan ada 6 tabel ya. Ada 6 tabel yang sudah kita buat untuk membuat sebuah sistem laporan nilai akhir atau laporan penilaian. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Sampai di sini pertanyaan nggak? Belum ada. Oke. Sekarang waktunya kita masuk ke pemrograman. Nah, langkah yang pertama kita buat adalah login dulu. Kemarin saya sudah buat ya, tetapi karena ada perubahan, ada user ID, password, sama status user. Nah, untuk user ID sendiri harusnya menggunakan nick. Sorry, saya contohnya ada nick kamu berapa? Marsal, sorry. Andika boleh kasih tahu nicknya? 1122 sorry 17 22 802. Oke, passwordnya password ini sebagai mahasiswa. Oke ya. Jadi 17228802. Oke, yang pertama kita bikin master loginnya dulu, kemudian setelah login kita masuk ke MDI ya. Nah, kita rubah MDI-nya dulu. Jadi ini statusnya tambah, dia ganti usernya ya. User kasih TTS user, terus tambah lagi
ini apa namanya, akses. Ini aksesnya sebagai apa? Ini TTS akses. TSS sebenarnya, sorry, TSS akses. Jadi tool strip status. Ini TSS juga ini, sorry, TSS. Nah, ini nanti fungsinya sebagai apa namanya? Yang mengatur menu mana aja yang bisa diakses. Nah, kemudian pada mode MDI ya, pada POM MDI itu kan sudah terbentuk menu ya. Nah, ini kita rubah semuanya untuk sorry, saya langsung hapus aja biar kalian paham. Kita cari yang namanya menu strip di kontainer. Nah, di menu strip masukin saja. Nah, ini menu strip, kalian bisa klik kanan terus edit item. Nah, yang pertama, atau boleh langsung di sini nih. Ini file, ini apa namanya, mahasiswa, boleh. Ini dosen. Ini login. Ini logout. Ini exit. Seperti ini. Jadi ada, sorry, di bawah file ada login, logout sama exit. Ini bisa kalian apa namanya ya, di propertiesnya dicari pakai icon, di sininya bisa ya. Jadi kalau misalkan mau pakai icon, di edit item, terus di sini ada file, tool strip menu, mahasiswa, dosen. Nah, di sini nanti ada icon ya, image iconnya cari supaya nanti di samping tulisannya itu ada icon. Nah, itu bisa kalian pelajari, bisa kalian kembangkan pada saat latihan. Nah, terus di mahasiswa ini lihat nilai ya, fungsinya kan mahasiswa itu hanya untuk lihat nilai. Dosen berarti input nilai. Jadi ada file mahasiswa lihat nilai sama dosen input nilai seperti ini. Nah, nanti bisa dikembangkan lagi kebutuhannya seperti apa ya. Lihat nilai, cetak nilai, boleh. Cetak nilai. Di dosen boleh informasi atau laporan penilaian. Nah, ini bisa dikembangkan lagi ya. Ini saya contoh saja ya, nanti pom-pom apa saja. Jadi sebanyak menu yang kalian buat, misalkan di sini ada dua menu, maka ada 2 form nantinya. Dosen berarti ada 2 menu, berarti ada 2 form nantinya, seperti itu. Oke. Nah, kita sudah masuk ke MDI. Nah, yang pertama adalah mahasiswa itu jangan lupa, ini mahasiswa itu MHS tool strip menu berarti TSM ya. Jadi disingkat aja MHS TSM. Jadi ketika klik ini dia namenya MHS TSM, terus ini DSN TSM. Jadi menu dosen TSM seperti ini. Terus kemudian ini file TSM. Oke. Nah, menu utama sudah dibuat. Kemudian kita kembali lagi masuk ke tabel login. Nah, di tabel login sudah ada prosedur masuk ke dalam
menu utama. Nah, jadi bikin prosedur private sublogin. User itu diisi dari ini, passwordnya adalah teks pas. Ini sebenarnya materi minggu lalu ya. Nanti kalian bisa lihat di di video sebelumnya bagaimana cara membuat master login. Saya akan percepat supaya bisa terkejar malam ini sampai ke menu utama. Select user password form MST login. Kita lihat di sini ada user ID sama password ya. User ID. Jadi salah user ID, password. Terus kemudian ada lagi tambahannya adalah status user. Status user. Nah, from MST login where user sama dengan user, password sama dengan password. Ini jangan user tapi user ID. Password sama dengan pass. Nah, ini kan sudah MDI show ya. Jadi nah ini kuncinya. Jadi ketika dia sebagai mahasiswa kan MDI tetap berjalan, tetapi di MDI ini kita setting untuk TSS bukan di MDI. MDI titik TSS user titik text sama dengan RD titik item sama dengan 0. Terus kemudian MDI ini RD item titik 0 itu adalah ngambil dari user ID ya saya. Nanti saya akan jelaskan. Terus kemudian untuk akses saya masukkan TSS akses sama dengan 012 status user. Saya ambil status user. Kalau memang bingung sebenarnya bisa dibikin seperti ini, user ID. Nah, biar nggak bingung. Ini status user. Nah, begitu. Jadi ketika login berhasil, maka di TSS user itu berarti yang ini, yang status strip, dia akan berubah, aksesnya akan berubah, dia sebagai mahasiswa atau sebagai apa. Oke, kita jalankan dulu. 1722802 saya copy saja. Terus passwordnya adalah password. Nah, kalau sudah jalan, kalau misalkan benar berhasil, ini status nicknya usernya 1722802, ininya aksesnya adalah mahasiswa. Nah, kita bikin algoritma ketika si aksesnya itu adalah mahasiswa, maka menu dosen akan hilang. Ya, menu dosen akan hilang. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi ketika dia sebagai di form login, jadi di masuk ke MDI ya atau menu utama, ketika form load ya bisa pakai select case. Ini matikan dulu. Select case TSS TSS akses titik text case, dia itu sebagai mahasiswa, maka dosen ya, DSN TSM enable atau visible ya, atau visible sama dengan false. Case dosen. Nah, jadi kalau misalkan dia sebagai mahasiswa, DSN atau file TSM-nya, file dosennya di visible, dihilangkan, di false kan. Kalau misalkan dia sebagai mahasiswa, dosennya dihilangkan.
Kalau dia sebagai dosen, maka untuk dosennya, mahasiswanya, MHS-nya dihilangkan. Nah, seperti ini. Oke. Sehingga ini fungsinya buat apa ya? Sehingga menu dosen itu tidak bisa diakses. Sebenarnya itu doang sebenarnya. Jadi kalau tadi saya praktekkan ini 1722802, ininya password. Ini kalau salah ya, kalau misalkan salah, nah ini data login belum terdaftar. Ini sebenarnya ada di prosedur yang kemarin saya buat. Tapi kalau misalkan berhasil, oke. Nah, jadi hanya ada file dan mahasiswa. Karena apa? Karena dia sebagai mahasiswa. Nah, nanti di status strip ini kalian boleh kembangkan sebenarnya, boleh kembangkan. Ya. Boleh kembangkan, boleh menggunakan tool strip, boleh nantinya ke depan. Seperti itu. Jadi, ini sudah berhasil, kita sudah bisa membuat form login dan juga mengelola hak akses. Apakah dia sebagai sebagai mahasiswa dan sebagai dosen. Nah, terus fungsinya ini sebagai apa? Nah, ini fungsinya nanti sebagai hak akses. Jadi di form lihat nilai ini dia hanya bisa melihat nilai untuk NIM ini saja, ya. Jadi NIM ini berfungsi untuk nantinya ketika kita buat form lihat nilai atau form informasi nilai yang bisa ditampilkan itu hanya untuk mahasiswa yang berhubungan dengan NIM tersebut. Nah, jadi itu yang dimaksud autentifikasi ya. User ini memiliki hak akses apa saja. Nah, bagaimana kalau menunya banyak? Nah, menunya banyak bisa jadi menunya ini bisa dimasukin ke database ya. Tetapi kalau yang ini saya buat statis ya, masih statis. Jadi menunya hanya di setting di pemrograman atau di coding ya. Kalau untuk sistem yang kompleks, menunya juga itu diatur di database seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oh ya Pak, saya mau nanya Pak, maaf. Oke. Database-nya itu pas di tabelnya di pemeriksaannya itu UTF-8-nya jenisnya apa Pak? Nah, iya ya, punya kamu itu saya nggak pakai UTF sebenarnya. Nah itu di SQL ya bukan Pak? Di ID-nya. Maksudnya? Kan pas pembuatan tabel itu ada pemeriksaan tuh Pak. Nah itu ada tipe UTF-nya Pak. Itu digantinya pakai apa Pak? Oke, sebentar. Dibikin buat bikin kolomnya Pak, pas bikin kolom. Pas bikin kolom. Iya. Tentunya Unicode Pak, yang collection-nya Pak. Mana? Oh ini collection-nya nggak di setting gitu ya Pak? Nggak perlu setting. Yang collection-nya berarti dikosongin aja Pak? Iya, dikosongin aja. Yang mana ya? Saya belum lihat. Itu kan ada name, ada data type, ada length set, Ya, terus ada use allow. ya itu Yang collection-nya Pak. nggak perlu di setting lagi sih. Jadi kita hanya membuat tipe data saja. Nah, paling yang ya, Punya saya langsung otomatis ke UTF Pak soalnya. oh langsung ke UTF ya, pantesan Iya. Itu sebenarnya di setting di si MySQL-nya ya, bawaan MySQL-nya ya. Di setting di SAMPP bisa nggak? Kamu pakai SAMPP atau pakai apa? Sampai Pak. SAMPP ya. Tapi apa diubah manual aja Pak, dari ID-nya bisa? Coba bisa nggak? Bisa kalau dirubah dari ID-nya. Ya. Coba dikonekin lagi. Nanti coba kalau misalkan dibikin manual, nanti UTF-nya tidak perlu diatur, bisa atau enggak? Soalnya itu yang masalah itu untuk data reader aja. Untuk data CMD-nya ya, komennya
berhasil kan kemarin insert? Iya, iya Pak, berhasil. Iya, di data readernya. Udah itu aja Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, sip. Jadi tadi ya kita sudah bikin login form, terus kita juga bikin MDI-nya ya. Jadi MDI itu menu utamanya. Nanti kalian bisa boleh juga ya, ini sebenarnya pilihan, ada namanya, sorry, di menu apa tadi, status itu di bawah, terus tool strip itu yang di atas ya. Ini kalau misalkan mau pakai icon-icon ada di sini nantinya ya, bebas. Nah, terus kemudian kita tambahkan lagi login, logout. Nah, ini tambah kalau untuk logout double klik saja. Terus kemudian logout itu berarti kan MDI titik close. Sorry, bukan MDI, tapi kalau misalkan di sendiri pakai mi ya. Mi titik close. Nah, tinggal kita panggil lagi app login form, sorry, login form titik show. Oke, seperti ini. Terus kemudian kalau tambahkan lagi untuk exit, double klik saja. Exit itu berarti mi titik close, terus login form juga titik close. Oke. Nah, di MDI ini kan ada apa namanya, ada tanda panah, tanda silang ya. Ini dihilangkan saja. Itu ada di, sebenarnya jadi setiap form itu pengaturan propertiesnya di sini. Nah, ini maximize-nya di false, terus minimize-nya juga di false. Tinggal close ya, close-nya. Nah, close-nya ini buat close ya, nggak ada, maximize sama itu aja. Atau bisa juga diatur ketika dia klik close ini, dia harus melewati lewat exit. Jadi double klik di sini, terus kalian cari, double kliknya di sini, terus kalian cari form closed. Di MDI form close. Nah, mi titik close. Oke, kita jalankan lagi. Masukin usernya punya si 1722802, password. Oke. Nah, ini ada file, ada login. Kalau misalkan logout, dia harusnya ketika logout ini gagal nih. Oh, karena ada ini. Sorry, diulang lagi. Logout. Nah, kalau logout berarti dia masuk ke, form login lagi. Nah, terus kalau misalkan exit berarti dia akan tertutup. Nah, jadi MDI sudah selesai, tinggal kita buat
POM lihat nilai dan POM cetak nilai. Sorry, ada lagi di sini sebenarnya data master. Nah, jadi data master ini dia dimiliki oleh administrator ya. Jadi nanti untuk tipe status usernya ada satu lagi yang namanya administrator. Jadi administrator itu berfungsi untuk apa? Hak aksesnya adalah semua menu itu visible. Jadi semua menu itu tampak. Jadi semua menu tampil. Nah, jadi ada data master. Nah, di sini untuk membuat menu-menu untuk data master, master jurusan atau master prodi, master prodi. Terus kemudian master mata kuliah. Terus di sini master mahasiswa. Terus master dosen. Nah, jangan lupa ini dikasih nama data master ya, berarti ini data master DM TSM. Nah, ditambahkan lagi hak aksesnya untuk data master di sini. Di POMLOAD ya, ketika POMLOAD ini kan ada case TSS akses TSS akses titik teks mahasiswa itu adalah DSN TSM visible sama dengan false, tambah lagi di sini DM visible sama dengan false. Kemudian di hak akses dosen pun di cause. Nah, ini case else aja ya, boleh pakai case else aja. Jadi case else ini semuanya true. Terus apa lagi, ada mahasiswa, terus dosen visible sama dengan true. Oke. Kita coba kalau misalkan kita menggunakan saya tambahkan ini menjadi administrator ya. Jadi administrator harusnya ketika saya menggunakan user ini, maka menunya akan tampil semua. 1 2 3 passwordnya rahasia. Nah, jadi semua menu muncul ya untuk untuk tipe dosen, tipe administrator. Tapi ini status stripnya nggak kelihatan ya. Status stripnya nggak kelihatan. Ini gara-gara ini nih. Terus maximize. Nah, oke. Ini kelihatan baru. Jadi dia hak aksesnya administrator sehingga menunya semua muncul. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oh, ada Mas Safar. Gimana Mas Safar kabarnya? Baik? Ya, Pak. Baik, Pak. Bisa mengikuti ya? Baru join atau dari tadi? Dari tadi, Pak. Oh, dari tadi ya? Oke, baik. Iya. Nah, tugas kalian kemarin master jurusan sudah ada ya.
misalkan MST jurusan, kalau nggak salah ada F jurusan ya. Untuk saya tambahkan aja untuk F jurusan Master Prodi, berarti F jurusan titik show. Nah, jadi untuk memanggil master jurusan, untuk memanggil menu yang lain, kalian tinggal panggil nama formnya terus show 1 2 3 rahasia. Oke. Nah, jadi ketika data master prodi, nah master prodinya muncul di sini. Tapi ini perbedaannya, jadi ada dua. Kalau misalkan kita lihat ada dua nih, ada menu utama sama master jurusan. Nah, ini sebenarnya bisa ada di dalam menu. Jadi bisa ada di dalam menu. Kalau ini di maximize, maka akan kebentuk seperti ini. Nah, tidak ada di dalam menu utama. Nah, bagaimana cara ada di dalam menu utama? Ada itunya sama dengan gini. MDI parent sama dengan mi. Coba benar atau tidak ya? 1 2 3. Oh, sorry. Rahasia. Nah, ini masih ada error. Saya lupa lagi, harus cari di internet ini. Mi MDI parent sama dengan mi. Ini harusnya nih kayaknya. Oh, ini saya lupa aja. Jadi ini kalau misalkan dilihat cuman ada satu saja, jadi menu yang ada yang tampil. Jadi hanya menu utama saja. Untuk pemaster jurusan berarti sudah ada di dalam MDI parent. Ini kalaupun misalkan di maximize sudah ada di dalam menu utama seperti itu. Nah, tugas kalian kan ini saya sudah bikin untuk pengendalian hak aksesnya ya, pengontrolan hak aksesnya. Kalian buat data master prodi, mata kuliah, mahasiswa, dan dosen. Nah, nanti untuk transaksinya, untuk tabel transaksi nilainya setelah kalian buat data masternya ya. Jadi setelah data master sudah selesai, nanti akan masuk ke data transaksi nilai. Saya akan praktekkan lagi untuk pembuatan form interface untuk pengelolaan input data nilai seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ini sebenarnya sudah menjadi sebuah sistem sebenarnya ya, karena walaupun skupnya kecil, kalaupun diangkat menjadi tugas akhir, saya rasa ini bisa ya. Saya rasa ini bisa. Kalian tinggal kembangkan lagi supaya terlihat data transaksinya akan banyak ya. Ini kan baru data transaksi nilai. Mungkin ada data transaksi yang lain lagi ya untuk pengembangan di sistem pengolahan nilai nantinya. Oke, ada pertanyaan kah? Dari saya belum, Pak. Oke, Andika bagaimana? Belum bisa, Pak. Itunya readernya tadi. Belum bisa juga. Iya, itunya balik lagi, Pak. Kalau udah disetting, balik ke UTF-8 ya. Waduh, itu ada ya, saya lupa lagi itu. Saya sudah pernah juga ngalamin itu, tetapi
apa namanya, saya lupa deh. Coba kamu bikin ini, cari MySQL connector ODBC ya. MySQL connector, nanti untuk koneksinya kamu buat pakai ODBC aja. Udah pernah coba belum pakai ODBC? Belum ya? Cari dulu ya MySQL connector. Nah, nanti setelah download, saya ada nggak MySQL connector? Sorry, MySQL connector. Nanti kamu koneksinya bukan dari ke MySQL, tetapi dari ODBC-nya, di ODBC. Nah, nanti di ODBC kamu bikin sistem DSN. Nah, pilih MySQL connector. Nah, kebetulan saya belum install MySQL connectornya, jadi tidak ada ya. Jadi install dulu MySQL connector, terus kamu buat di sini DSN-nya, ya, data server name-nya. Nah, nanti di koneksi database-nya kamu tinggal panggil DSN yang sudah dibuat di ODBC. Seperti itu. Di M koneksinya di sini, sorry, nah, di sininya nanti query-nya hanya DSN sama dengan sesuai dengan ODBC yang dibuat. Nanti saya akan kasih ya caranya untuk koneksi database menggunakan ODBC. Oke, itu Andika masih ada kendala. Kalau Marshall bagaimana? Marshall, adakah? Rida, bagaimana Rida? Ada pertanyaan? Masih belum Pak, nanti paling kalau misalkan ada yang mau ditanyakan Rida chat lewat WA saja. Oh iya ya, jadi gini, ini kan memang praktikum agak sulit kalau memang misalkan hanya online saja. Jadi saya juga tidak bisa membantu kalau misalkan kalau kalian menemukan kendala. Kalau memang dibutuhkan untuk offline ya, diskusi offline di luar mata kuliah ini pun, di luar jam kuliah ini pun tidak apa-apa. Kalian tinggal diskusikan kira-kira mau ketemu di mana. Nah, jadi harapannya paling tidak bikin data master sudah bisa menggunakan Visual Studio. Seperti itu. Ya, itu terserah kalian ya, didiskusikan saja baiknya seperti apa. Atau memang misalkan mau personal chat sama saya juga tidak apa-apa, nanti saya akan bantu. Atau juga kesulitan mau di remote desktop boleh ya, seperti itu. Iya, baik Pak. Mas Safarudin bagaimana, sudah coba belum? Saya kemarin kan ketinggalan 2 pertemuan tuh Pak, saya baru mulai untuk connect database. Tapi yang minggu kemarin sudah saya coba Pak. Sebenarnya nggak ada masalah, cuma agak bingung alurnya saja sih Pak, aja kalau hanya lihat video. Jadi nanti kalau saya ada pertanyaan ketemunya ini kenapa dan mengapa pakai ini gitu, terus nanti saya chat pribadi aja Pak. Oh iya. Ya sih, itu sebenarnya untuk alurnya alur database-nya atau alur sistemnya ya? Kalau base-nya bisa dipahami Pak, bisa dipahami. Sistemnya seperti minggu yang lalu yang Bapak kasih videonya itu saya ngikutin ya. Kalau ngikutin video aja dari program nggak ada masalah Pak, cuma masuk ke penalaran saya itu karena kan nggak ngikutin langsung ya Pak, jadi agak mereka-reka gitu loh Pak saya. Oh ya, baik. Memang agak sulit jadinya. Kalau kebetulan saya juga sudah ngasih source code-nya ya, jadi kalau di itu pun akan bisa ya, tapi untuk algoritmanya, alurnya seperti apa belum paham bener ya. Ya cuma shortcut-nya yang Bapak kasih itu saya pakai Pak, cuma saya ngikutin alur videonya. Tapi kalau ketika ketemu masalah saya baru lihat shortcut-nya Bapak. Tapi kan algoritma pemikirannya kan kalau nggak pas
Iya iya, betul betul. Ya, saya juga kan memang tidak benar-benar pure menjelaskan kenapa harus menggunakan perintah ini, kenapa harus menggunakan perintah ini, memang tidak ada ya. Ya itu Pak, Mm-mm. betul. Oke. Tapi gini sebenarnya, nah itu memang butuh, kalau memang misalkan ada kendala, saya kasihkan ini, makanya saya kasih tantangan untuk data master yang lain, mahasiswa, dosen, dan yang lain-lain dicoba sendiri. Nah, dicoba sendiri, nanti akan ketemu masalah. Nah, masalahnya itu minta tolong di WhatsApp aja ke saya langsung ya. Japri boleh, atau misalkan di grup boleh. Lebih baik di grup supaya yang lain juga bisa mengikuti setiap ada studi kasus, atau setiap ada kasus yang ditemukan oleh kalian gitu. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Jadi untuk pemrograman Visual Studio ya, untuk yang terhubung dengan koneksi database, programnya tidak akan jauh ya. Dia akan menggunakan perintah data reader, terus apa komennya ya, comment reader. Dua itu saja sebenarnya. Nah, terus yang pertama memang ada koneksi database. Nah, kalau misalkan kalian sudah mencoba satu POM saja ya, yang lumayan banyak nanti kolomnya, fieldnya, contohnya tabel master mahasiswa ya, contohnya tabel master mahasiswa, itu bisa sendiri ya, terlepas nyontek codingnya di source code yang saya kasih, nanti akan terbiasa. Oh, ketahuan nantinya, oh sebenarnya ini fungsinya buat kemana, itu buat kemana, nanti ketahuan. Jadi intinya setiap program itu harus coba dulu dan ketemu masalah dulu. Nah, setiap ketemu masalah, karena kita ada diskusi di grup, nanti didiskusikan penyelesaiannya seperti apa, termasuk yang tadi masalah-masalah yang ditemukan sama Andika, itu bisa didiskusikan di grup ya. Karena tidak menutup kemungkinan nanti, karena kan platform kita ya, Windows kita berbeda-beda versinya, ada yang frameworknya tidak update dan yang lain sebagainya. MySQL pun ada yang pakai versi berapa, berbeda-beda. Di saya bisa digunakan, tetapi di laptop kalian tidak bisa. Nah, itu kenapa? Nah, kita cari bareng-bareng. Nah, seperti itu. Jadi tidak melulu ketika saya kasih source code terus digunakan di laptop kalian, itu bisa digunakan. Ya, terlebih apalagi database-nya itu kolomnya berbeda, nama tabelnya berbeda. Nah, itu tidak akan terhubung, tidak akan masuk. Nah, kalau bisa pun sebenarnya untuk database yang tadi dibuat tidak perlu sama kayak saya. Jadi kalian buat tabel sendiri dengan nama file sendiri, dengan nama tabel yang berbeda sesuai dengan yang kalian buat. Nah, itu lebih baik. Itu akan lebih cepat kalian mengerti alurnya nanti, dibanding benar-benar plug lihat dari skema tabel saya, skema database saya, terus kemudian skema dari source code yang sudah saya kasih. Nah, seperti itu. Tetapi untuk perintah-perintahnya sama, cuman hanya mengganti query yang sesuai dengan tabel yang kalian buat, seperti itu. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Saya mohon dicoba latihan, diluangkan waktunya satu POM saja, pasti akan menemukan masalah. Ketika menemukan masalah ya, didiskusikan di grup seperti itu. Nah, ini sudah semester 5, mudah-mudahan kalau memang misalkan kalian mudah di Visual Studio, nanti untuk tugas akhir kalian bisa menggunakan Visual Studio gitu, dengan dengan sistem yang ya kalian masing-masing diajukan sistem seperti apa. Kalau saya sih rekomendasikan sistem yang ada di kampus itu banyak sekali ya, perpustakaan, pembayaran, KRS, KHS,
Itu sebenarnya nyambung ya. Terus banyak lagi sebenarnya pengelolaan aset kampus. Nah, jadi sistem-sistem yang ada di lingkungan kita aja sebenarnya itu bisa dijadikan sebuah modal untuk kalian diangkat sebagai tugas akhir. Oke, cukup ya, cukup. Baik, Pak. Maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, MySQL-nya tadi yang mana Pak? Yang ANSI apa ya, unit kode driver? Udah diinstal ini. MySQL ANSI. Oh, yang ANSI driver ya? Iya, iya. Oke Pak. Jadi driver ya, MySQL Connection Database Connector kayaknya. Sebentar, saya punya nggak ya? Udah Pak, udah download, ini tinggal itu doang, app barunya lagi. Oh, ada ya? Wah, udah. Oke, kalau sudah ada nanti di ODBC disetting dulu ya. Iya. ODBC disetting disesuaikan dengan tabel yang dibuat di HDSQL seperti itu. Oke Pak. Oke, saya kira cukup. Mohon maaf jika ada salah kata. Tinggal beberapa pertemuan lagi, mudah-mudahan bisa dikejar kita membangun satu contoh sistem ya untuk laporan nilai akhir. Sebenarnya kemarin tugas UTS terakhir kita juga buat program itu ya, program pengolahan nilai, tetapi tidak terhubung dengan database. Nah, ini adalah lanjutannya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.